Soal nomor 1. Jika A per B lebih dari 0, maka kesimpulannya titik-titik. Oke, kita bisa tuliskan dulu di sini A per B lebih dari 0, artinya A dibagi B itu hasilnya akan berupa bilangan positif. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, A-nya itu positif dan B-nya itu positif, atau A-nya itu negatif dan B-nya itu juga negatif. Nah, kalau dilihat dari option jawabannya, maka jawaban yang tepat adalah yang E, karena A-nya kurang dari 0 itu artinya negatif, kemudian B-nya juga negatif. Negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Soal nomor 2. Bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,2 dikali 2 per 3 adalah titik-titik. Oke, di sini saya tuliskan dulu 0,2 dikalikan dengan 2 per 3. Oke, kita cek dulu jawaban yang A. A di sini ada 0,2 dikalikan dengan 1 per 3. Oke, coba lihat di sini 2 per 3 dan di sini 1 per 3. Di mana 1 per 3 itu lebih kecil dari 2 per 3. Jadi jawaban yang A itu bukan. Kemudian yang B, coba kita cek, di sini ada 0,2 dikalikan dengan 4 per 3. Oke, di sini ada 4 per 3, di sini ada 2 per 3. Jelas 4 per 3 itu lebih besar dari 2 per 3. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 3. Jika 2AX plus 2 sama dengan 10, dan 4BX plus 4 sama dengan 6, maka A per B sama dengan titik-titik. Oke, dari persamaan yang pertama, saya tuliskan dulu di sini 2AX ditambah 2 sama dengan 10. Kemudian persamaan 2 itu adalah 4BX ditambah 4 sama dengan 6. Oke, dari sini kita akan mencari A per B. Tapi sebelumnya kita cari dulu nilai dari AX dan BX dari kedua persamaan tersebut. Oke, di sini ada 2AX plus 2 sama dengan 10, maka kita bisa tuliskan bahwa 2AX sama dengan 10 dikurangi 2. Atau bisa langsung saya tuliskan 8. 2AX sama dengan 8, berarti AX-nya sama dengan 8 dibagi 2, yaitu 4. Kemudian 4BX plus 4 sama dengan 6, berarti bisa kita cari 4BX sama dengan 6 dikurangi 4, berarti hasilnya adalah 2, sehingga dari sini kita bisa menentukan BX-nya sama dengan 2 dibagi 4, 2 per 4, atau bisa saya tuliskan sebagai setengah ya, karena disederhanakan. Kemudian yang ditanyakan adalah A per B. A per B ini bisa kita tuliskan sebagai AX per BX, di mana AX-nya itu adalah 4 dan BX-nya itu adalah setengah, jadi 4 dibagi setengah, atau bisa kita tuliskan 4 dikali 2 per 1, sehingga hasilnya sama dengan 4 kali 2 itu 8 dibagi 1, maka hasilnya sama dengan 8, maka jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 4, di sini diketahui suatu barisan di mana ada suku X dan Y, kemudian kita disuruh menentukan nilai yang tepat untuk menggantikan X dan Y ini. Nah, untuk mengerjakan soal berupa barisan seperti ini, kita harus jeli melihat pola barisannya. Apakah dia loncat 1, loncat 2, loncat 3, dan sebagainya. Oke, kalau kita lihat dari barisan ini dari 6 ini, dia loncat ke 9, kemudian dari 9 dia loncat lagi ke 12. Jadi dari 6 ke 9, 9 ke 12 ini dia ditambah dengan 3. Jadi 6 ditambah 3 itu 9, 9 ditambah 3 hasilnya adalah 12. Kemudian kita lihat, berarti sisanya ini dari 18 ke 21. Dari 18 ke 21 ini juga ditambah 3. Otomatis dari X ini ke 18 juga ditambah 3. Dan dari 21 ke Y ini juga ditambah 3. Oke, dari X ke 18 ditambah 3, maka X-nya adalah 15. Nah, 15 tambah 3 itu hasilnya adalah
18. Kemudian 21 ditambah 3 hasilnya adalah 24. Jadi X-nya itu nilainya 15, Y-nya nilainya 24. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 5. Jika 1 per A ditambah 1 per B ditambah 1 per C sama dengan 1 per D, maka A sama dengan titik-titik. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini tidak perlu panik karena ini masih termasuk soal yang sederhana. Kemudian karena yang ditanyakan itu adalah A dan di sini ada 1 per A, maka kita cari dulu 1 per A-nya. Oke, dari persamaan ini bisa kita tuliskan bahwa 1 per A itu akan sama dengan 1 per D dikurangi dengan 1 per B ditambah 1 per C, ya kan? Atau bisa kita tuliskan 1 per A sama dengan 1 per D dikurangi dengan, di sini kan penyebutnya beda, B sama C, maka kita samakan dulu penyebutnya menjadi BC. Kemudian karena B menjadi BC itu kan dikalikan C, maka satunya juga kita kalikan C, 1 kali C, maka di sini C ditambah di sini C jadi BC itu kan dikalikan B, maka satunya juga kita kalikan B. 1 kali B itu hasilnya adalah B. C plus B per BC. Oke, selanjutnya kita cari 1 per A-nya sama dengan, karena di sini penyebutnya masih berbeda, di sini D, di sini BC, maka kita samakan dulu penyebutnya menjadi BCD. Oke, D supaya jadi BCD itu kan dikalikan BC, maka satunya juga kita kalikan dengan BC. 1 kali BC, hasilnya BC dikurangi. Kemudian BC supaya jadi BCD itu kan dikalikan D, maka pembilangnya yaitu C plus B juga kita kalikan dengan D. Di sini D dikalikan dengan B plus C. Oke, sama saja ya, C plus B dengan B plus C itu dibalik sama saja. Kemudian karena 1 per A itu sama dengan BC dikurangi D kali B plus C per BCD, maka A-nya sama dengan, tinggal kita balik aja, BCD per BC dikurangi D kali B plus C. Maka jawaban yang tepat adalah yang C.